Halo Zul, kembali lagi dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Di video kali ini saya akan memberikan materi yang berkaitan dengan membuka mata batin atau membuka mata ketiga yang berhubungan erat dengan olah pernafasan yang kemarin sudah saya bagikan. Jadi sebetulnya tidak perlu cara bermacam-macam. Apa yang kemarin saya sampaikan dengan olah pernafasan itu, semakin nanti kamu eksplorasi, kamu akan mendapatkan banyak hal, bukan hanya membuka mata batin saja. Nah, video kali ini saya akan berikan uraian mekanisme kerja dari olah pernafasan kemarin dan hubungannya nanti dengan kemampuan metafisik yang telah kalian bisa rasakan atau temukan dalam diri kalian sendiri. Beberapa komentar kemarin saya sudah menemukan ada beberapa pengalaman yang sudah mengindikasikan ke sana. Padahal saya baru bagikan itu ya kurang lebih 1 minggu. Oke ya, kamu yang tertarik meditasi mistik, silahkan kamu subscribe, aktifkan notifikasi. Ayo kita belajar membuka mata batin dan melatih kemampuan metafisik kita. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mekanisme hubungan antara olah pernafasan yang kemarin saya bagikan dengan aktifnya mata ketiga atau terbukanya mata batin dan juga kalau orang bilang bangkitnya kundalini. Ini supaya kamu ketahui karena hal ini nanti yang akan saya gunakan menjawab apa yang kalian share di komen tentang efek yang timbul setelah kalian melakukan olah pernafasan. Jadi meditasi mistik selalu saya katakan tentang titik nol, pencarian titik nol. Nah, titik nol adalah kondisi kesadaran keempat. Kondisi di mana kalian tertidur, bukan juga terjaga, bukan juga bermimpi. Nah, proses ini berhubungan erat dengan kelenjar pineal atau mata ketiga. Mata batin sama, hanya istilah. Kenapa disebut mata ketiga? Karena memang dia terletak di dalam otak kita, persis di antara kedua alis mata kita. Dikatakan mata, kenapa? Karena memang secara teknik rancang bangunnya dia sama seperti kornea mata. Dia punya akar yang terhubung dengan otak, dengan neokortex. Mata ketiga kita, kelenjar pineal ini juga sama. Hal yang menarik adalah proses ini berkaitan aktifnya kerja kelenjar pineal tadi berkaitan dengan siklus bangun atau tertidur kalian, circadian system. Jadi yang mengatur kalian terjaga dan tertidur. Jadi prosesnya ini berkaitan erat ketika kita bermeditasi dan menutup mata. Jadi kelenjar pineal ini ada endokrin, jadi mensekresi hormon yang mengatur kinerja hormon di bawahnya. Ini erat kaitan dengan cakra. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan cakra, ada 7 titik cakra. Itu sebenarnya di 7 titik itu ada kelenjar yang mengatur masing-masing organ di bawahnya. Nah, mekanisme tubuh sama seperti mesin. Bekerja secara hardware, kimia, dan kelistrikan. Kelistrikan inilah yang diatur oleh kelenjar pineal. Jadi dari 7 titik cakra itu 7 lokasi kelenjar. Jadi kelenjar yang paling atas paling banyak itu ada di otak kita. Maka simbolnya kalau kundalini itu kan seperti ular yang berputar, kemudian kepala ularnya itu adalah otaknya. Jadi ini penting karena kelenjar ini mengatur
kinerja kelenjar semua di bawahnya. Jadi kamu mengolah kelenjar pineal ini otomatis berhubungan dengan pengolahan semua cakra. Oke, kembali tadi dengan hubungan dengan kelenjar pineal dengan siklus terbangun terjaga dengan aktivitas kita bermeditasi. Jadi ketika matahari mulai tenggelam, kinerja kelenjar pineal ini mulai aktif. Jadi ini ada hubungannya dengan cahaya. Nah, ketika kamu tertidur, kamu menutup mata, kamu menutup akses gelombang dari luar dirimu, membatasi cahaya yang masuk ke dalam dirimu. Kemudian ini memberikan pesan pada kelenjar pineal untuk bekerja karena membaca bahwa kamu akan segera tidur. Nah, kelenjar pineal ini tadi mensekresi hormon melatonin. Jadi kalau malam dia menghasilkan melatonin, kalau siang saat terang dia menghasilkan serotonin. Nah, melatonin ini hormon ajaib, kekuatannya dahsyat. Karena hampir 500.000 sel, kalau tidak salah, mati setiap hari. Jadi setiap hari itu kamu mati dalam wujud sel. Dan ini diperbaiki oleh lahirnya atau sekresi dari hormon melatonin tadi. Dia yang mensupport perbaikan seluruh sel-selmu. Makanya penting tidur ini dengan kaitan menjaga kesehatan kita. Jadi ini tadi. Nah, ketika cahaya dari luar itu berkurang, ini nanti kaitannya dengan meditasi di tempat gelap. Ini sinyal kelenjar pineal mulai bekerja. Nah, dia bekerja seperti mengaktifkan gelombang elektromagnetik. Nah, yang menarik adalah dia menangkap sinyal untuk ke dimensi astral, dimensi yang lebih tinggi. Jadi kalau kamu pas terjaga siang, fungsi ini dilakukan oleh mata. Tapi ketika kamu tertidur atau meditasi, fungsi menangkap gambaran atau sinyal gelombang elektromagnet tadi ini dilakukan oleh mata ketiga atau kelenjar pinealmu. Ini makanya kamu bisa melihat saat kamu bermimpi. Kamu bisa merasakan realitas saat kamu bermimpi nyata. Jadi kesimpulannya, semua apa yang kamu anggap secara fisik itu nyata, sebetulnya hanya efek dari kinerja kelenjar pineal ini. Kamu saat bermimpi juga merasa nyata, bisa melihat, bisa menyentuh, bisa berjalan, padahal tidak ada keterlibatan tubuh fisikmu di situ. Oke? Nah, kelenjar pineal ini kecil, seperti kamu lihat di layar. Dia bentuknya seperti cone atau apa ya, semacam inilah. Besarnya hanya sebutir beras, berongga, dan di dalamnya banyak cairan. Nah, di dalam rongga itu ada banyak serabut membran semacam ini yang saya tunjukkan di layar. Kemudian di dalamnya ada banyak kandungan kristal. Nah, ini yang menarik. Jadi ada banyak kandungan kristal di sana, mineral. Ini yang berkaitan dengan kerja kelistrikan, gelombang otakmu. Ketika kamu mulai menutup mata, kamu mulai tertidur, ini seperti menyalakan mesin. Gelombang elektromagnetmu mulai bekerja
istilahnya memanaskan, seperti mesin dinyalakan semakin panas. Nah, tekanan gelombang elektromagnetik ini tadi berkaitan dengan kristal. Dan akhirnya karena tekanan kompresi itu pada kristal ini tadi, dia menimbulkan kelistrikan, semacam percikan api. Jadi ini sama seperti kalau kamu bongkar korek api magnet. Cara kerjanya sama. Jadi ketika tombol yang kamu tekan, dia memberikan kompresi. Kalau kamu bongkar, di dalamnya ada material kristal. Ketika tekanan semakin kuat, dia akan mengeluarkan bunga api. Ini yang disebut reaksi piezoelektrik. Nah, kembali lagi tadi hubungannya dengan kinerja kelenjar pineal dengan kemampuan metafisik. Jadi ini kaitan ketika kamu melakukan olah pernafasan. Itu sebetulnya saya berikan di bagian ketiga, pernafasan cepat gamma. Kemudian bagian 4 kamu menguap dan melakukan gerakan netralisasi. Kenapa saya katakan ini pernafasan untuk mensekresi DMT? Jadi DMT itu adalah hormon dimethyltryptamin yang dikeluarkan oleh kelenjar pineal ini tadi, yang bisa mengemit foton atau mengeluarkan cahaya untuk berinteraksi dengan dimensi tanpa batas. Nah, kalau kamu lihat di gambar, ini third eye pineal dikatakan di situ. Nanti hubungannya dengan cakra mahkota, dengan cakra tenggorokan, semua terkait dalam satu jalur. Jadi ketika saya bicara kelenjar pineal, kita tidak hanya membuka mata batin, tapi mengaktifkan kemampuan non-fisik kita, tubuh kita yang astral. Jadi kamu seperti melatih, kalau kamu latihan biasa olahraga, melatih bagian fisik. Dengan meditasi dan pernafasan, kamu melatih kemampuan tubuh non-fisikmu. Jadi kemampuan indera dari tubuh non-fisikmu. Maka konsekuensinya kamu mengalami berbagai fenomena yang akhirnya memunculkan kemampuan metafisikmu. Jadi hormon DMT ini dari riset berhubungan dengan fenomena kematian suri atau bahasa Inggrisnya near death experience. Akhirnya dari beberapa banyak laporan dari riset orang yang mengalami near death experience, mati suri, mereka mengalami sensasi yang sama, mengalami efek vivid psychedelic menuju ke dimensi cahaya, bertemu dengan orang yang mereka kenal. Jadi ini karena hormon DMT tadi. Nah, pernafasan yang saya bagikan, saya sering tekankan ke kalian tentang pengendalian mental kalian. Kuncinya adalah di saat kalian menahan kekosongan nafas. Makanya kalian merasa berat di situ. Tanpa nafas itu berat. Menahan dengan nafas lebih ringan. Tapi kalau tanpa nafas itu adalah kebutuhan pertama kalian bertahan hidup. Nah, di sini saya membuat hacking atau semacam trik untuk diri kalian supaya kalian punya kendali mental, karena ini memposisikan kalian mendekati kondisi menjelang kematian. Nah, ini yang mengakibatkan kalian mendapatkan hormon DMT. Nah, hormon DMT ini tadi yang membooster, istilahnya mendorong kemampuan tubuh astral atau kemampuan non-fisik kalian.
Nah, efek perjalanannya kadang tidak nyaman karena tentu berproses. Jadi dilaporkan bahwa efek dari DMT ini bermacam-macam. Jadi ada yang mendengarkan suara berisik, dengungan di telinga atau dalam kepala mereka. Ada melihat cahaya yang berputar dalam kepala mereka, getaran yang kesemutan dalam tubuh. Ini tadi kaitannya karena kamu mengaktifkan kekuatan listrik tubuhmu. Listrik berhubungan dengan sistem syaraf kita, karena kalau secara kimia semua diatur lewat mekanisme peredaran darah. Tapi mekanisme kelistrikan itu menggunakan melalui jalur sistem saraf. Nah, sistem saraf sendiri ada dua, saraf sadar dan tidak sadar. Nah, kamu menghubungkan ini, menyeimbangkan antara sistem susunan saraf sadar dan tidak sadar. Kenapa kamu harus atau tidak harus ya? Meditasi lebih baik posisi tubuh kamu tegak, tulang belakangmu tegak, supaya jalur kabelnya, istilahnya saraf yang sepanjang tulang belakangmu itu lancar, lurus. Jadi aliran energi itu lebih optimal. Maka saya katakan juga ketika kamu melakukan olah pernafasan, bagian lidahmu disentuhkan ke dinding atas. Itu seperti konektor, saklarnya aliran energi. Oke ya, nah efek-efek ini nanti yang akan saya bahas dalam sharing yang kamu bagikan, komentar yang kamu bagikan setelah menjalani olah pernafasan. Jadi karena ada berbagai macam simptom atau kejadian yang menyertai efek yang muncul setelah kamu melakukan pernafasan. Dari tadi yang mulai suara berdengung, ya kan, kepala seperti ditekan, tubuh seperti tersetrum, kemudian merasa seperti lumpuh, ya kan? Dan ini menakutkan. Nah, ini saya beritahukan kamu supaya kamu bisa lebih memahami mekanisme kerjanya memang melalui proses itu. Kemudian ada merasa setelahnya seperti mata cerah, melihat sesuatu itu cerah, terang benderang. Kemudian efek berkomunikasi dengan gelombang frekuensi yang lebih tinggi, akhirnya memunculkan kontak-kontak dengan ya makhluk gaib segala macam, dimensi lain. Kemudian time dilation, jadi menembus ruang batas dan waktu. Ini semua karena kelenjar pineal tadi. Oke ya, ini pemaparan saya tentang kelenjar pineal, mata ketiga, mata batin, kemampuan metafisik. Jadi saya ingin lebih segalanya sederhana. Kembali lagi ke kemarin yang saya bagikan, energi, frekuensi, dan vibrasi. Kamu mengolah energi, kelenjar pinealmu tadi kamu olah untuk menangkap gelombang elektromagnet yang lebih tinggi dari sumber awal, dari Tuhan. Supaya kamu semakin bisa menguak misteri demi misteri. Jadi hormon DMT tidak hanya dalam diri manusia saja. Di tumbuhan ada beberapa digunakan untuk ritual-ritual saman atau dukun dari peradaban timur dulu untuk terhubung dengan kekuatan di luar dirinya. Kemudian kelenjar pineal ini juga ada di dalam binatang seperti reptil, burung yang menggunakan ini untuk memindai lingkungannya, sensor di mana dia bergerak seperti burung terbang, dia menggunakan medan magnet bumi untuk mengetahui keberadaannya. Jadi ini nanti kaitan dengan ketika kamu bermeditasi, itu kamu menyelaraskan diri dengan alam.
dengan semesta. Karena ibaratnya bumi mengelilingi medan magnet, dan medan magnet inilah yang berhubungan dengan dirimu. Jadi orang zaman dulu sering menyebut ibu bumi. Ya memang kamu tidak terpisah dari bumi. Orang dulu membiasakan bapak angkasa, bapak langit. Ya, proses energinya itu di antara dunia atas, tengah, bawah. Jadi dari kosmos, dari langit, manusia, dan bumi. Nah ini dalam percobaan yang dikatakan human resonance, jadi gelombang magnet bumi itu berkaitan erat dengan gelombang magnet manusia, otaknya. Jadi gelombang magnet bumi sekarang dalam transisi. Jadi di antara 7 sekian sampai 8 Hz, 9 Hz. Nah kamu ketika bersinergi ini tadi dengan gelombang otakmu, kamu membuka banyak informasi di sana. Semua yang terkait selaras gelombang energinya itu menangkap sebuah informasi. Jadi energi itu sendiri tidak hanya kekuatan tapi juga informasi. Nah, meditasi mistik ini berkaitan dengan mengurai misteri semesta. Informasi yang kita dapat dari proses di dalamnya. Oke, semoga kamu bisa menangkap gambaran yang saya ceritakan sekarang. Nanti kita juga akan ulang karena beberapa komentar saya akan jelaskan dari apa yang saya paparkan sekarang ini. Oke ya, semoga kamu mendapat manfaat dari penjelasan saya. Semoga ini membantu kamu tidak lagi ketakutan dengan berbagai sensasi, berproses lebih alamiah dengan meditasi mistikmu. Dan nanti pada saatnya, seiring dengan meningkatnya kemampuan metafisikmu, kita mencoba mengurai misteri dari semesta ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.